kita tanya, kenapa mereka nggak pernah sholat, padahal mereka orang Islam, KTP-nya Islam, keluarganya Islam. Salah satu jawabannya, karena nggak ada yang ngajak kami, Habib. Nah, ini jadi persoalan. Kami mau ke masjid malu, kami mau ke majelis malu, dan nggak ada yang ngajak kami. Nah, akhirnya mereka bergaul di tengah masyarakat, bergaul dengan lingkungan. Akhirnya ada yang terkena narkoba, bahkan jadi kurir narkoba, ada yang jadi bandar narkoba, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran. Alangkah indahnya kalau kita nih semua yang sudah tersentuh pengajian, mau sama-sama berdakwah, mengajak mereka ya kawan. Nah, jadi jangan dakwah itu hanya dijadikan beban di tulang punggung para habaib dan para kiai. Tapi dakwah itu harus menjadi tanggung jawab kita semua. Nabi pula mengajarkan makan pakai tangan. Ternyata kalau dimakan ini pakai tangan, keluarlah zat asam dari ujung. Ternyata ada zat asam yang keluar dari ujung jari. Kalau dipegangkan ke nasi, nasi cepat basi. Makanya orang tua dulu melarang kalau ada anak-anak mau menyendok nasi pakai tangan. Jangan! Ambil sendok. Kenapa? Nanti cepat basi. Kalau nasi itu kita pegang pakai tangan, cepat dia basi, maka cepat busuknya di dalam, maka tidak terlalu lama usus memprosesnya. 2-3 jam hancur digilingnya, maka usus kita pun sehat. Ingatlah hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj Ma'juj, bolong, jebol, dan mereka turun dengan cepat dari gunung-gunung itu, maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang kafir. Mereka berkata, aduhai celaka kami. Kenapa? Karena Ya'juj Ma'juj tidak lihat apakah kafir atau beriman. Mereka tidak butuh, bukan seperti Dajjal ya. Dajjal butuh jadi pengikutnya, oke, aman. Ini enggak, siapa saja ditemuin dibunuh. Orang-orang muslim pada saat itu yang ikut dengan Nabi Isa AS berhasil selamat. Ya'juj Ma'juj akan membunuh siapapun yang mereka temui. Bahkan pada saat mereka sudah merasa menguasai bumi, mereka melepaskan anak-anak panah mereka ke langit. Maka mereka berkata, kami telah membunuh semua yang ada di bumi dan semua yang ada di langit. Maka Isa alaihissalam pun akhirnya berdoa, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar mereka semua dimusnahkan. Dengarlah hadis Nabi tentang akhir zaman. Sebelum Dajjal nanti muncul, kata Rasul, akan ada umatku yang pada pagi harinya dia masih beriman, sorenya sudah kafir. Sorenya ada umat yang masih beriman, besok paginya dia sudah kafir. Hanya gara-gara dunia, bi'aradin minad dunia. Arad itu Pak, ditawarkan kepadanya dunia. Dunia itu kan macam-macam. Bisa jadi dunia itu adalah fulus, bisa jadi kedudukan, jabatan, kekuasaan, atau juga wanita. Bi'aradin minad dunya ba'u dinahum bi'aradin minad dunya. Demi tawaran dunia dia jual agamanya. Yang penting dia dapat. Ada orang-orang yang kalau ba'da subuh itu suka keluar. Coba deh ikuti. Itu tuh Masya Allah. Gak usah banyak-banyak. 1.000, 2.000 atau 5.000. Siapkan aja untuk infak. Tapi saya minta nih, Anda keluarkan dengan tangan Anda sendiri. Banyak di jalan atau sekitaran Anda. Cari betul-betul kualifikasi orang yang memang memerlukan itu. Yang sudah sepuh keliling, panggul dengan keringatnya itu. Jualan donat, jualan ini, jualan itu, jualan macam-macam. Dekati. Terima kasih Pak. Mohon maaf, ini ada titipan lewat saya. Memang gak banyak. Cuman tolong doakan aja Pak ya. Saya diberikan kesehatan kebaikan. Anda berikan, itu perhatikan bagaimana yang keluar di lisan mereka. Mudah-mudahan sehat, dipastiin rezeki berlipat, keluarga itu tuh mahal sekali, mahal. Dan itu bisa menambah motivasi Anda untuk besok berangkat lagi. Hari ini kami putra-putri bangsa menyatakan siap binasa untuk bangsa dan agama. Hari ini kami putra-putri bangsa menyatakan rela berdarah
untuk para ulama. Wahai kalian para pengkhianat bangsa, segeralah menyerah. Hentikan segala macam adu domba. Hentikan segala kriminalisasi ulama.